Media massa seperti koran, televisi, radio, dan kini media daring menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat untuk mendapatkan berita terkini. Cultivation Theory menyebutkan bahwa jika masyarakat dihadapkan pada tema-tema maupun alur cerita tertentu secara terus-menerus, maka seiring berjalannya waktu, mereka mungkin mengharapkan tema dan alur cerita tersebut tercermin dalam kehidupan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa media memiliki kekuatan untuk menentukan persepsi masyarakat terhadap suatu isu, tak terkecuali mengenai bagaimana masyarakat memandang perempuan dan perannya dalam masyarakat. Lalu, seperti apa media massa membentuk persepsi masyarakat mengenai perempuan? Menurut Purnama Ayu Rizky, saat ini pemberitaan mengenai perempuan sudah mendapat porsi yang cukup banyak. Namun sayangnya masih banyak yang tidak mengusung semangat pengaruh utamaan gender. Berita tentang perempuan yang dihasilkan masih sering mengutamakan sensualitas, meningkatkan stereotip perempuan sebagai lian, dan tidak memihak terhadap perempuan. Ya, pemberitaan soal perempuan sudah cukup banyak gitu. Riset di Remo TV, kemudian riset Konde kemarin juga mengafirmasi itu. Cuman itu tadi masalahnya, framing yang digunakan seringkali tidak menempatkan perempuan itu sebagai subjek ya. Lebih banyak sebagai objek, lebih banyak mengentalkan stereotip begitu. Situasi ini disebabkan oleh logika kebanyakan media online yang menggantungkan pendapatan pada klik dengan mencari berita-berita yang sensasional mengenai perempuan yang sangat male gaze dan sedang menjadi obrolan hangat di masyarakat. Menurut Bill Kovac dan Tom Rosenstiel dalam bukunya yang berjudul Blur, salah satu dari 5 kategori jurnalisme kontemporer yang mendefinisikan kondisi tersebut adalah jurnalisme pengukuhan, yaitu jurnalisme yang memberitakan informasi apa yang ingin didengar atau dilihat pembaca dan bukan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ketika pasar melihat bahwa pemberitaan katakanlah soal si kasusnya GA gitu, penting ya media akan memberitakan itu, nggak peduli ada kasus yang lebih signifikan atau yang lebih urgent dan sebenarnya lebih kita butuhkan gitu, ya media itu yang memakai logika yang sama pasti akan memilih memberitakan berita-berita seperti itu. Berita semacam itu juga terus digaungkan oleh media-media infotainment yang tidak jarang memberitakan public figure dari aspek sensualisme. Lalu, apakah media infotainment atau gosip bisa dikatakan sebagai media? Ini sebenarnya perdebatan jadul ya, dan ada polarisasi di kelompok-kelompok asosiasi wartawan tersendiri gitu. Ada asosiasi wartawan yang menganggap berita infotainment ya, berita hiburan itu termasuk dalam kategori jurnalisme karena mereka mencari informasi dan lalu menyebarkannya pada publik. Tapi ada juga yang menganggap berita-berita infotainment itu bukan termasuk kerja jurnalisme, kendati mereka melakukan penyampaian fakta dan sebagainya. Ini kan yang disampaikan ini bukan informasi yang faktual ya. Seringkali itu sebatas gosip, desas-desus yang kadang-kadang tuh nggak diverifikasi sama sekali gitu. Bahkan kadang-kadang agak ngawur ya, kayak misalnya bisa aja gitu kita ngomongin soal erupsi Sinabung tapi yang ditanya Aldi Taher misalnya. Perlu dipahami bahwa sebenarnya berita-berita tidak sensitif gender seharusnya tidak ditulis oleh jurnalis maupun diterbitkan oleh perusahaan media, karena bertentangan dengan kode etik jurnalistik atau KEJ. Berapa, misalnya pasal 2 ayat B mengatur mengenai penghormatan privasi dari korban, terus juga menghasilkan berita faktual dan juga jelas sumbernya gitu. Nah, ada lagi pasal 3 misalnya di KIJ yang diterbitkan oleh Dewan Pers itu soal cek dan recheck informasi. Jadi jangan hanya asumsi-asumsi atau kabar-kabar yang tidak ada cek dan rechecknya gitu. Terus juga tidak boleh mencampur adukan fakta dan opini. Nah, ini jurnalis juga tidak boleh menghakimi nih terhadap misalnya narasumber atau enggak korban kekerasan seksual sebagainya, itu tidak boleh menghakimi. Terus pasal 9 ayat B itu juga mengatur soal perlindungan terhadap kehidupan pribadi dari narasumber gitu. Tidak dapat dipungkiri, KEJ tidak selalu dijunjung oleh perusahaan media yang seharusnya menjadi pengawal utama implementasi KEJ. Dewan Pers yang menaungi konstituen dan organisasi pers juga kurang andil dalam mengurusi isu perempuan.
Padahal, Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menyatakan bahwa Dewan Pers memiliki fungsi untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik dan memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Yang menaungi media-media itu memang ada Dewan Pers, cuman yang aku rasakan selama beberapa tahun di AJI juga sebagai jurnalis di media juga, itu memang kalau untuk isu perempuan dan isu perempuan di media itu masih kurang gitu perannya kalau aku rasa ya, karena selama ini belum ada nih kayak misalnya SOP pemberitaan berperspektif korban, itu belum ada, atau enggak pemberitaan ramah gender itu memang belum ada secara eksplisit memberikan panduan kepada media-media. Selama ini aku tahu hanya beberapa media yang mungkin sudah mempunyai buku putih untuk panduan para jurnalisnya, para awak medianya itu untuk menulis dengan benar dan dengan tepat. Lalu bagaimana seharusnya media mengambil bagian dalam pencapaian kesetaraan gender? Utamanya, media harus memiliki kesadaran kolektif untuk memberitakan isu perempuan yang sensitif gender. Karena kalau yang sadar cuma satu orang, sementara kerja newsroom itu selalu beririsan dengan banyak pihak gitu, dari reporter, editor, sampai pemret. Jadi kayaknya cita-cita untuk menjadikan media kita itu lebih ramah gender jadi kayak pepesan kosong gitu, jadi kayak jauh panggang dari api gitu. Jadi yang pertama itu kesadaran kolektif yang memang harus dibentuk, ditempa dari mulai level paling bawah, paling dasar gitu, dari reporter sampai ke petingginya, atau kalau perlu pemilik modal sekalian. Tidak hanya itu, media juga harus konsisten dalam mengawal isu-isu penting mengenai pengarus utamaan gender atau kesetaraan gender, kemudian menyebarkannya melalui informasi yang mereka sajikan. Lalu sebenarnya bagaimana kita bisa mengenali narasi berita yang sensitif gender? Salah satu indikatornya ini korban ditempatkan sebagai korban, atau ini korban tetap diobjektifikasi sebagai orang yang memicu terjadinya pemerkosaan. Itu kan satu hal yang sebenarnya ketika kita baca pun kita udah tahu nih. Kayak misalnya ini orang pakai baju, misalnya nih dalam salah satu paragraf dia bilang ini perempuan pakai bajunya seksi sih, atau pakai baju terbuka sih, makanya diperkosa gitu. Nah itu kan gampang banget terlihat tuh. Atau pemilihan kata, misalnya sensitif gender atau enggak gitu, kayak pemerkosaan, ruda paksa, terus menggagahi seolah-olah kalau memerkosa perempuan itu sebagai sesuatu yang jantan. Selain itu, masyarakat umum juga memiliki peran yang sama pentingnya untuk membawa ekosistem jurnalisme di Indonesia ke arah yang lebih baik dengan melaporkan kerja-kerja jurnalis yang melanggar KEJ. Hal ini bisa dilakukan dengan mengunjungi situs dewanpers.or.id dan klik pada bagian pengaduan online. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ekosistem media di Indonesia saat ini belum mengawal isu pengarus utamaan gender dengan baik, tetapi harapan masih terus harus dipupuk dan partisipasi untuk perubahan harus terus didorong. Oke, mungkin dosa dan kesalahan kita masa lalu beberapa tahun belakang mungkin kita masih sangat-sangat maskulin dan banyak mendiskriminasi kelompok minoritas misalnya. Cuman kita bukan berarti kita udah diem aja di situ gitu, stuck di situ. Tapi kan kayak harus ada dinamika agar gimana caranya biar itu terdobrak gitu, atau enggak kita merancang sebuah sistem baru yang itu lebih adil dan juga lebih ramah gender gitu. Itu sangat bisa, apalagi kan sekarang banyak jurnalis yang muda-muda, yang perempuan juga progresif gitu. Misalnya kayak sekarang sosmed juga udah makin maju kan, sosmed udah makin banyak lah, udah marak, dan itu bisa jadi kampanye yang lebih efektif, mungkin lebih kekinian untuk bisa meningkatkan awareness teman-teman jurnalis, teman-teman kalangan media itu untuk lebih sadar terhadap isu-isu itu. Jadi, penting bagi media untuk lebih menyadari kekuatan yang dimilikinya dalam memberitakan suatu isu. Tidak hanya itu, peran masyarakat juga perlu ditekankan agar dapat menciptakan sebuah ekosistem media yang saling bahu-membahu dalam mengawal isu kesetaraan gender.